5 cara menyeimbangkan emosi di dalam rumah. Pernahkah kamu merasa rumah yang seharusnya jadi tempat ternyaman justru kadang terasa penuh tekanan, emosi yang tak terkendali, komunikasi yang membentur tembok, suasana hati yang mudah berubah-ubah? Semua itu bisa membuat rumah kehilangan kehangatannya. Tapi tenang, dalam video ini, kita akan membahas 5 cara sederhana tapi berdampak besar untuk menyeimbangkan emosi di dalam rumah. Mari kita mulai dari yang pertama. 1. Mulailah dari diri sendiri. Kita sering lupa bahwa sebelum kita ingin rumah menjadi lebih tenang, kita sendiri harus menenangkan batin kita. Sadari dulu apa yang sedang kamu rasakan. Marah, lelah, tersinggung, takut. Terima semua itu tanpa menyalahkan. Karena emosi adalah bagian dari manusia. Coba ambil waktu 5 menit setiap hari untuk duduk diam, menarik napas dalam, dan bertanya pada diri sendiri. 2. Ciptakan rutinitas harian yang menenangkan. Emosi yang tidak stabil sering datang dari hidup yang terlalu kacau. Mulailah membangun rutinitas kecil yang bisa memberi rasa aman. Misalnya, sarapan bersama tanpa handphone. Atau 10 menit sebelum tidur untuk ngobrol ringan. Bisa juga rutinitas beberes rumah sambil memutar musik favorit. Rutinitas bukan soal disiplin semata, tapi soal menciptakan ruang tenang di tengah hiruk-pikuk hidup. 3. Komunikasi tanpa emosi negatif. Komunikasi dalam rumah seringkali menjadi ladang konflik, padahal hanya soal nada bicara atau waktu yang salah. Belajarlah menyampaikan isi hati dengan kata-kata yang hangat, tanpa menyudutkan. Dan yang terpenting, dengarkan lebih banyak daripada berbicara. Karena kadang, seseorang hanya butuh didengarkan agar emosinya stabil kembali. 4. Ciptakan zona damai di rumah. Setiap rumah butuh ruang damai. Tempat di mana anggota keluarga bisa recharge, bukan saling menuntut. Zona damai ini bisa berupa pojok baca, ruang ibadah, atau bahkan balkon kecil dengan tanaman. Di tempat ini, tidak ada perdebatan, tidak ada paksaan. Hanya ada ketenangan dan waktu untuk diri sendiri. Ketika setiap orang punya ruang untuk tenang, emosi di rumah pun jadi lebih seimbang. 5. Latih rasa syukur setiap hari. Dan yang terakhir, latihlah rasa syukur. Sesederhana melihat wajah orang rumah dan berkata dalam hati, "Terima kasih masih bersamaku hari ini." Tulis 3 hal yang kamu syukuri setiap malam. Bisa tentang makanan hangat, tawa anak-anak, atau pelukan pasangan. Syukur adalah obat alami untuk emosi yang labil. Karena saat hati penuh dengan penerimaan, tidak ada ruang bagi amarah yang membakar. Menyeimbangkan emosi di dalam rumah bukan soal membuat semuanya sempurna, tapi soal membangun kebiasaan kecil yang membuat rumah terasa seperti rumah, tempat pulang yang benar-benar menenangkan. Mulailah dari hal sederhana, dari dirimu sendiri. Dari hari ini, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan pada orang tercinta, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Terima kasih.